Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Mutiara Hemawarni. Nomor induk mahasiswa 4321811014. Saya dari Universitas Mercu Buana ingin mempresentasikan tentang uji normalitas dengan menggunakan SPSS 22. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya. Macam-macam uji normalitas. 1. Uji grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP, plot of regression, standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. 2. Metode chi-square, uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau X kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, lebih dari 30. 3. Metode Lillie-Evors. Metode Lillie-Evors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratan. Pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Ketiga, dapat untuk N besar maupun kecil. 4. Metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lillie-Evors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lillie-Evors menggunakan tabel pembanding metode Lillie-Evors. Persyaratan. Pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. 5. Metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratan. Pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Ketiga, data dari sampel random. Berikut adalah beberapa penjelasan dan contoh menerapkan uji normalitas pada SPSS 22. Gambar pertama tampilan awal. Gambar kedua
tampilan pada variabel view yang telah diisi, nama kelas pagi dan kelas sore, tipenya numerik dua-duanya. Gambar ketiga, kelas pagi sudah diisi dengan nilainya, begitu juga dengan kelas sore. Gambar keempat, pertama memilih analis, kemudian deskriptif statistik, dan explore. Gambar kelima, setelah memilih explore, pindahkan kelas pagi dan kelas sore ke bagian dependent list. Di gambar keenam, setelah dipindahkan, lalu pilih plots. Di gambar ketujuh, setelah memilih plots, checklist pada pertanyaan normality plots with test. Setelah checklist, kemudian continue. Di gambar ke-8, setelah semuanya sudah, klik OK. Kemudian ada tampilan akhir dari uji normalitas di gambar 9. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pelafalan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.